Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zinkisya Putra, NPM 21744008 dari Prodi Teknologi Pembinaan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air dalam aquaculture. Ekosistem akuatik suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi suatu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisika kimia. Penyebab sistem fisika kimia ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Faktor utama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan, yaitu parameter kualitas air dan lingkungan. Selanjutnya yaitu standar kualitas air untuk aquaculture, yaitu ada parameter alkalinitas, konsentrasi yaitu 10-400. Selanjutnya yaitu aluminium, yaitu kurang dari 0 sampai 0,1. Yaitu ada amoniak NH3 kurang dari 0,02. Amoniak TAN kurang dari 1. Arsenik kurang dari 0,05. Barium yaitu 5. Selanjutnya suhu. Suhu memiliki pengaruh besar terhadap hewan akuatik, yaitu poikilothermal. Pengaruh suhu adalah kelarutan oksigen di dalam air. Proses-proses fisiologis, tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi. Selanjutnya adalah salinitas, suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam garam per liter atau part per thousand. Utama stadium Na+ dan klorida Cl-. Trace ion magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4- dan bikarbonat HCO3. Bervariasi di antara letak geografi dan kondisi hidrologi, yaitu air laut 33-37% dengan rata-rata 34%. Daerah esturasi yaitu antara 5-30%. Eury, halin, dan stenohalin, salinometer maupun refraktometer. Selanjutnya ada turbiditas, ukuran penetrasi cahaya di dalam air, yaitu penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Pengukuran Neplometric turbidity units dan lempeng Secchi. Selanjutnya ada warna, hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya ada tekanan gas total. Jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada di dalam air yang memiliki tekanan gas yang tinggi supersaturasi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease, yaitu kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Selanjutnya ada oksigen terlarut. Dua bentuk senyawa berikut dengan unsur lain seperti NO3, NO2, PO4, H2O, CO2, dan CO3. Molekul bebas O2, yaitu sumber yaitu proses difusi. Hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari, yaitu tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi, yaitu suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, yaitu setelah pemberian pakan.
Selanjutnya ada oksigen terlarut. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Daerah tropis adalah 5 mg per L. Di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per L. Mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganat maupun dengan penggunaan kincir air. Selanjutnya ada alkalinitas, jumlah total basa yang ada di dalam air dan diekspresikan sebagai mg per L CaCO3. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat CO3 dan bikarbonat HCO3, yaitu ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat. Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orang. pH sama dengan 4,5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida atau HCl. Selanjutnya ada kesadahan atau hardness. Kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lain seperti Al3+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Klasifikasi dan kesadahan Mg per L. Rendah soft 0 sampai 75, moderately hard 75 sampai 150, sadah hard 150 sampai 300, sangat sadah very hard kurang dari 300. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan ETA atau ethylene diamine tetracetic acid serta Na. ETA analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT. Selanjutnya ada pH. Kertas lakmus maupun pH meter, intensitas asam maupun basa perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5 sampai 10. Rata pH air laut adalah 8,3. Selanjutnya ada karbon dioksida. Difusi dari atmosfer dan proses respirasi dan oksidasi biologi bahan organik. Mudah terlarut dalam air, penambahan kasium hidroksida CaOH2 atau kapur. 1,68 mg per L, kapur akan melepaskan 1 mg per L karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein. Selanjutnya nitrogen. Sumber utama nitrogen 90% adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air antara lain gas nitrogen N2, amoniak tak terionisasi NH3, amoniak terionisasi NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat NO3- atau senyawa nitrit NO2- oleh mikroorganisme. Selain itu, senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton, terutama pada saat terjadinya ledakan plankton blooming, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein. Selanjutnya ada nitrogen. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat HNO2. Beracun. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisar antara 0,5 sampai 5 mg per L. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan, yaitu methemoglobin. Ion besi dalam
hemoglobin akan teroksida dari fero ke ferrit, yaitu tergantungnya transportasi oksigen dalam darah. Selanjutnya berwarna coklat, brown blood disease. Nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik, baik di tawar, payau maupun laut. Selanjutnya, hidrogen sulfida H2S berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumber dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah dalam kondisi anaerob. Problem yaitu karamba jaring apung budidaya udang intensif, sangat toksik 0,05 mg/L, yaitu 0,01 mg/L dapat menghambat proses reproduksi bagi sebagian ikan. Metode kolorimetrik Nitrogen blue. Selanjutnya yaitu logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadahan lunak. Ion logam berat akan berubah menjadi ion berkarbonat maupun hidroksi yang tidak mudah larutan pada perairan dengan alkalinitas tinggi. Kurang lebih 150 mg per liter, CaCO3 dan pH 8. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu berkisar antara 10 min 5 kurang 10 min 2 ppm, yaitu toksisitas berkurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.